Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Fitri Ramadhani. Nah, di sini saya akan membahas tentang virtual machine pada VirtualBox. Nah, untuk materi yang akan saya bahas, yang pertama yaitu pengenalan manfaat dan arsitektur virtual machine. Yang kedua, clone, snapshot, dan export VM. Selanjutnya ada jenis tipe networking pada VirtualBox. Untuk materi yang pertama yaitu pengenalan virtual machine. Sebelumnya kita pernah menyinggung di pembahasan sebelumnya bahwa sebelah kiri saya ini yaitu arsitektur tanpa virtual machine. Teman-teman bisa lihat di sini. Di paling bawah ini terdapat CPU, memori, NIC, dan juga hard disk. Nah, ini tuh disebut hardware. Nah, di atasnya hardware kita install yang namanya operating system. Nah, di sini saya pakai operating system ya Windows. Selanjutnya ada di dalamnya tuh ada aplikasi. Nah, aplikasi ini kebetulan saya sedang membuka aplikasi Canva. Nah, untuk yang gambar di sebelah kanan saya ini yang menggunakan virtual machine. Nah, di urutan paling awal yaitu atau paling bawah ada hardware ya biasa seperti CPU, memori, NIC, dan hard disk. Nah, setelah itu di atasnya kita akan install yang namanya hypervisor. Nah, hypervisor itu fungsinya untuk menjalankan virtual machine. Ini ada hypervisor yang namanya ASX server. Nah, dengan adanya hypervisor ini, kita dapat menjalankan atau membuat virtual machine. Kita bisa lihat di atasnya terdapat dua virtual machine yang masing-masing diantaranya terdapat CPU, memori, NIC, dan hard disk juga. Nah, banyaknya virtual machine yang dapat kita buat itu tergantung pada kualitas hardware-nya. Nah, jadi bisa kita tarik kesimpulannya bahwa virtual machine itu membuat komputer di dalam komputer. Nah, untuk komputer ini yang bisa kita lihat, lalu kita install yang namanya hypervisor. Selanjutnya, kita baru bisa membuat yang namanya virtual machine. Nah, untuk manfaat virtual machine sendiri, yang pertama yaitu virtual machine memungkinkan pengguna untuk menjalankan beberapa sistem operasi yang berbeda secara bersamaan pada satu perangkat fisik. Ini bermanfaat untuk pengembangan perangkat lunak, pengujian, isolasi lingkungan, dan optimalisasi pengguna sumber daya. Jadi, virtual machine itu ibaratnya kita seperti membuat komputer virtual di atas komputer atau server kita. CPU, memori, NIC, dan disknya yang berbentuk virtual. Untuk keuntungan utamanya yaitu termasuk isolasi lingkungan, penghematan energi, efisiensi pengguna perangkat keras, pengurangan biaya, dan fleksibilitas dalam mengelola dan mengalokasi sumber daya. Nah, selanjutnya ada arsitektur virtual machine. Di sebelah kiri saya itu ada bare metal arsitektur dan sebelah kanan itu yaitu hosted arsitektur. Nah, perbedaan di antara bare metal dan hosted arsitektur ini yaitu terdapat pada penginstalan hypervisor. Nah, untuk bare metal arsitektur, setelah hardware kita langsung install yang namanya hypervisor. Sedangkan untuk hosted arsitektur, setelah hardware kita install dulu yang namanya host OS. Nah, untuk bare metal arsitektur hypervisor yang sering digunakan yaitu VMware ESXi. Nah, penggunaannya itu berbayar. Sering digunakan di kantor karena banyak supportnya. Nah, yang kedua yaitu Proxmox biasa digunakan pada penggunaan pribadi dan juga gratis. Nah, selanjutnya ini tipe hosted arsitektur. Seperti yang tadi saya bilang, setelah hardware diinstal dulu yang namanya host OS, baru kita menginstal yang namanya hypervisor. Nah, untuk hypervisor yang paling sering digunakan pada hosted arsitektur ini yaitu ada VMware. Nah, VMware ini penggunaannya berbayar ya teman-teman. Sedangkan untuk VirtualBox itu penggunaannya gratis. Nah, biasanya bare metal arsitektur ini digunakan pada server data center umumnya tidak memiliki operating system seperti hosted arsitektur. Karena biasanya ini tuh digunakan pada kantor. Nah, selanjutnya untuk hosted arsitektur ini biasanya digunakan pada laptop atau komputer biasa.
karena untuk pemakaian pribadi seperti tes dan belajar. Nah, selanjutnya ada basic tools for VirtualBox. Terdapat dua jenis. Yang pertama yaitu ada clone. Dalam VirtualBox, clone berarti membuat salinan identik dari virtual mesin yang sudah ada. Ini membawa semua konfigurasi sistem operasi, perangkat lunak, dan data ke dalam mesin virtual baru. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu ada jenis snapshot. Snapshot ini dalam VirtualBox adalah salinan dari status mesin virtual pada titik tertentu. Ini memungkinkan Anda kembali ke kondisi tersebut jika terjadi masalah. Selanjutnya ada tipe networking adapter. Nah, VirtualBox ini menyediakan beberapa tipe adaptor jaringan yang dikonfigurasi pada mesin virtual. Nah, berikut ini adalah beberapa tipe adaptor jaringan yang umumnya tersedia di VirtualBox. Yang pertama yaitu ada NAT attached, selanjutnya ada NAT, lanjut ada NAT network, yang keempat ada bridge, yang kelima ada host only, dan terakhir yaitu generic driver. Nah, selanjutnya kita akan praktek mengenai Ubuntu. Sebelum itu, teman-teman harus download dulu Ubuntu pada browser yang ini ya. Nah, kita tekan new di atas, lalu kita namai itu Ubuntu udah 89. Nah, terus kita tekan ISO image-nya, lalu masukkan file Ubuntu yang telah kita download tadi. Lalu nonaktifkan proceed with unintended installation dan finish. Selanjutnya kita tekan start paling atas. Nah, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kita tunggu sampai ini selesai. Untuk pada bagian ini, teman-teman bisa pilih English, lalu klik down, dan down. Selanjutnya, continue with auto updating. Lalu pilih lagi down. Lalu kalian bisa pilih down, lalu klik continue. Namain servernya Ubuntu server. Untuk name-nya Ubuntu. Selanjutnya username-nya sekolahan. Untuk password-nya kalian isi sendiri. Selanjutnya klik down. Lalu teman-teman tunggu di sini sebentar. Tidak akan lama. Scroll saja ke bawah lalu down. Nah, di sini itu bagian penginstalan atau installer. Teman-teman bisa tunggu aja, emang prosesnya ini rada lama ya, teman-teman. Nah, ini aku cepetin aja. Nah, apabila sudah, teman-teman di sini bisa lakukan reboot ya. Selanjutnya ini tunggu sebentar.
teman-teman disuruh untuk memasukkan username Ubuntu tadi ya, yaitu namanya sekolahan, dan passwordnya juga kita masukkan. Jangan sampai lupa ya passwordnya. Nah, apabila sudah seperti ini, berarti teman-teman udah masuk ke server Ubuntu-nya. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan nge-save file ini, yaitu tekan yang paling atas. Artinya teman-teman bisa buka file ini lagi tanpa mengulanginya dari awal. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat Ubuntu clone. Jadi langkah pertama yaitu klik file Ubuntu-nya, lalu pilih clone yang kedua dari atas, lalu kita namain Ubuntu clone untuk itunya full clone ya. Selanjutnya kita klik finish. Nah, kita tunggu sampai 100%. Nah, di sini teman-teman tunggu aja sampai 100%. Langkah berikutnya kita akan membuat snapshot. Klik snapshot, lalu pilih, selanjutnya kita pilih tag ya teman-teman, lalu namai menjadi Ubuntu 2. Selanjutnya kita pilih OK. Selanjutnya start. Tunggu sampai 100%. Nah, selanjutnya kita disuruh untuk login kembali, yaitu tadi kita pakai nama sekolahan dan passwordnya juga yang kalian tadi masukin. Nah, apabila sudah seperti ini, teman-teman berarti sudah masuk usernya. Selanjutnya teman-teman bisa ketikkan clear ya, lalu klik enter. Nah, ketikkan ls, lalu enter lagi. Nah, di sini teman-teman klik lagi touch spasi, lalu a spasi txt spasi b dot txt spasi c dot txt, lalu enter. Ketikkan lagi ls, selanjutnya teman-teman bisa save file ini, oke, atau pencet power. Selanjutnya teman-teman kita akan membuat snapshot. Klik snapshot di pinggir, lalu pilih tag, ininya checklist, lalu teman-teman bisa pilih restore. Selanjutnya kita start aja.
Nah, lalu teman-teman di sini disuruh login lagi seperti biasa tadi tuh sekolahan dan masukin juga passwordnya. Nah, tidak jauh berbeda seperti tadi, teman-teman bisa klik lagi atau ketik lagi clear. Selanjutnya ketik ls lalu touch spasi a.txt spasi b.txt dan spasi c.txt. Untuk selanjutnya teman-teman bisa enter lalu ketik ls lagi, enter lagi. Nah, di sini sudah berhasil. Lalu teman-teman bisa power aja, lalu klik OK. Nah, setelah ini teman-teman kita akan belajar mengenai export file. Pertama-tama klik file, lalu klik export appliance, lalu klik Ubuntu 289. Nah, finish, lalu klik file, kita ganti aja namanya menjadi Ubuntu 2. Lalu kita pilih save. Lalu finish. Kita tunggu sampai 100%. Ini di sini memang lumayan agak lama ya teman-teman, jadi tunggu aja. Nah, apabila sudah selesai teman-teman, kita belajar mengimport file yang tadi. Teman-teman bisa masuk ke file lalu klik Ubuntu yang tadi. Lalu kita buka dengan VirtualBox Manager, lalu di sini langsung klik import aja ya teman-teman. Tunggu sampai 100%. Nah, untuk praktek kali ini dicukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.